Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah Jum'ah Masjid Walidah Dahlan rahimakumullah. Marilah kita terus berupaya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan apa-apa yang diperintahkannya, walaupun kita sampai saat ini belum tahu manfaat fadilah dari perintah-perintah tersebut, dan berupaya untuk menjauhi apa-apa yang dilarangnya, walaupun kita juga tidak tahu apa madharat dari larangan tersebut. Jamaah Jumat rahimakumullah, dalam surat Al-Baqarah ayat 185 yang sering diurai dalam bulan suci Ramadan, Allah berfirman, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Kita semuanya juga sudah memahami, mengerti dari penjelasan para ustadz mubalik. Surat yang pertama diturunkan adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang kita semuanya yakin sudah hafal. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Ketika saya kecil dulu mengimajinasi terkait dengan turunnya surat Al-Alaq ini, di mana Muhammad sedang berada di Gua Hira, didatangi malaikat Jibril. Terus malaikat Jibril meminta Muhammad untuk membaca. Karena Muhammad ummi tidak bisa membaca, maka menjawab, ma ana biqari. Saya tidak bisa membaca. Terimajinasi di situ adalah membaca huruf. Bahkan kadang terimajinasi malaikat Jibril membawa tulisan.
Ketika saya mahasiswa pengajian di Gelanggang, kalau dulu namanya Gelanggang UGM, Dr. Imaduddin Abdurrahim mengurai tentang Iqra. Di situ adalah bukan membaca huruf, tetapi membaca fenomena atau keadaan. Ketika UMJ mengadakan pengajian Nuzulul Quran, penceramahnya Dr. Nazaruddin Umar, yang sekarang Prof. Nazaruddin Umar menjadi Menteri Agama, juga mengurai Iqra di situ bukan membaca huruf, tetapi membaca keadaan. Dan setelah saya banyak belajar dari para mufassir, berubah imajinasi saya bahwa Muhammad berada di Gua Hira itu karena merenungkan keadaan bangsa Arab jahiliyah yang terbelakang, yang kesehariannya hanya berperang, bertumpah darah, dan berbagai macam hal-hal yang tidak baik. Maka Muhammad berkontemplasi di Gua Hira untuk mendapatkan pencerahan, sehingga ketika malaikat Jibril datang, itu sebenarnya bertanya, Iqra ya Muhammad, karena Muhammad belum bisa membaca keadaan yang sebenarnya, sehingga Muhammad menjawab, ma ana biqari, saya tidak bisa membaca keadaan ini. Merubah imajinasi dari membaca huruf menjadi membaca keadaan. Akhirnya diajarilah oleh malaikat Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah keadaan ini yang selalu berbingkai atas nama Allah yang telah menciptakannya, kita semuanya. Dari memaknai membaca huruf ke membaca keadaan, pertama pelajaran yang dapat kita peroleh bahwa perintah yang pertama bagi kita umat Islam, perintah yang langsung disampaikan melalui malaikat Jibril adalah membaca. Dan juga Kiai Dahlan dalam menginterpretasikan membaca ini ketika melihat kondisi dan situasi di Indonesia, khususnya di Ngayogyakarta, melihat pribumi yang terbelakang, juga terkait dengan kesehatan dan sosial yang masih ketinggalan jauh dengan penjajah. Maka membaca fenomena itu akhirnya mendirikan sekolah, mendirikan layanan kesehatan modern. Yang pertama adalah PKU Muhammadiyah Yogyakarta, dan layanan-layanan sosial yang lainnya. Itu membaca fenomena. Dan ternyata memang ketika kita memaknai Iqra, qara'a, beda dengan tilawah yang membaca agar benar. Di sini kalau era sekarang disebut literasi, terdiri 3 aspek. Membaca dalam arti teksnya, kemudian memahami apa yang menjadi pesan dari teks tersebut, dan setelah paham bagaimana menindaklanjuti atau menjalankan terkait dengan apa yang ada dalam kandungan teks tersebut. Berarti pertama yang diwajibkan kepada kita umat muslim adalah membaca. Untuk banyak membaca, dengan banyak membaca kita akan tahu banyak fenomena. Belum diperintahkan sholat, belum diperintahkan puasa, belum diperintahkan zakat,
belum diperintahkan haji, tapi diperintahkan untuk membaca. Yang juga kalau lebih konkret lagi, misalnya Stikas Aisyah ketika membaca fenomena bahwa perubahan lingkungan harus diikuti juga dengan perubahan strategik yang harus dijalankan. Seandainya kemarin tidak bisa membaca keadaan, masih di serangan, tidak seperti yang ada sekarang ini, yang langsung di Nogotirto menghadap Ring Road. Itulah hasil dari membaca. Maka sebagai seorang muslim, agar kita banyak tahu tentang fenomena, kita harus banyak membaca agar kita bisa mengetahui berbagai keadaan. Bahkan di dalam surat Al-Alaq tadi kelanjutannya adalah berbagai pelajaran yang diberikan oleh Allah kepada Muhammad. Khalaqal insana min 'alaq, menciptakan manusia dari segumpal darah. Iqra wa rabbukal akram, bacalah Tuhanmu lah yang maha mulia. Alladzi 'allama bil qalam, yang mengajar manusia dengan baca tulis, dengan tulisan. Allamal insana ma lam ya'lam, dan mengajarkan manusia dari apa-apa yang tidak diketahui. Balik lagi ke ayat 1. Iqra bismi rabbi. Di situ juga ada penekanan. Ketika kita membaca untuk bisa mengetahui berbagai ilmu pengetahuan, menjadi orang-orang hebat, menjadi orang-orang yang punya kemampuan luar biasa, harus dibingkai dengan bahwa semua ilmu pengetahuan adalah milik Allah dan untuk kebaikan. Ketika kita tidak landasi, ketika membaca dan sudah diberi ilmu pengetahuan itu dengan dasar landasan agama yang kuat, maka walaupun pinter, akhirnya tidak dipergunakan untuk kemanfaatan, tapi malah untuk kesengsaraan. Ini juga banyak kita ketahui, ternyata koruptor saat ini adalah orang-orang cerdas. Kalau orang bodoh mencuri itu paling-paling hanya ayam setinggi-tingginya sepeda motor, tapi kalau orang cerdas bisa merubah pertalit Pertamax menjadi pertalit tetap bermerek Pertama dan sebagainya dan sebagainya. Itu semua orang cerdas, yang orang-orang biasa bahkan tidak pernah tahu kalau itu adalah kita ditipu ataupun kita dicuri. Karena apa? Tidak dilandasi dengan bingkai agama, bingkai akidah yang kuat. Jamaah Jumat rahimakumullah. Dan memang bagi orang-orang yang berilmu akan diberikan derajat yang lebih oleh Allah, seperti yang tertuang dalam surat Al-Mujadilah ayat 11. Ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Selalu dikaitkan di situ. Iman, ilmu, atau dengan kata lain, ketika ilmu tidak dilandasi oleh iman, itu juga kadangkala menyengsarakan. Bahkan kadangkala penemunya berniatan baik, penemunya berniatan untuk keumatan, kemaslahatan, tapi dilakukan, dipergunakan oleh pengguna-penggunanya yang tidak baik. Kalau kita membaca peristiwa atau hadiah Nobel
Nobel itu sendiri kan penemu dinamit yang bisa untuk menghancurkan ketika akan merubah biar lebih bermakna, tapi ternyata ditindaklanjuti atau ternyata dimanfaatkan untuk perang dan membunuh manusia, sehingga atas perasaan bersalahnya atas penemuannya akhirnya memberikan hadiah Nobel. Itu jadi kita sebagai seorang muslim ketika diberi ilmu oleh Allah tetap menjadi bagian dari bahwa ilmu itu adalah pemberian dari Allah. Kala itu juga saya terkesan ketika Dr. Amin Rais pulang dari Amerika memberikan kuliah umum. Beliau mengutip pendapat ucapan Imam Syafi'i, man aradad dunya fa'alai bil ilmi wa man aradal akhirata fa'alai bil ilmi. Kalau kita akan menguasai, menginginkan kebahagiaan, kemuliaan, kehebatan di dunia harus dengan ilmu. Dan kalau kita ingin menguasai juga nanti akan bisa meraih kebahagiaan dan kemuliaan di akhirat adalah juga dengan ilmu. Ada sebuah pepatah yang bukan diambil inti dari pesannya, tapi malah diperdebatkan ini hadis atau bukan, sahih atau tidak. Itu adalah yang sering dikutip, talaqul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimatin walau bisin, atau utlubul ilma walau bisin. Oke, seandainya itu bukan hadis, pepatah, tapi itu sebenarnya juga memberikan pesan, warning kepada kita. Saat ini memang yang menguasai dunia adalah Cina. Maka ada yang menyampaikan kita belajar Cina itu tentang bagaimana bisa tetap menguasai dunia karena dalam aspek bisnisnya. Kadang kita juga malah diminabobokan, tapi saya merasa senang ketika yang ceramah adalah Dr. Tafsir, Ketua PWM Jawa Tengah, karena beliau dosen UIN dan backgroundnya agama, kalau saya kan backgroundnya ekonomi, menyampaikan kadangkala kurang pas yang meminabobokan kita. Oh, Cina itu kaya, tapi kan itu hanya di dunia, dan itu belum apa-apanya. Kekayaan Cina itu masih kalah dengan orang Islam yang tertib sholat fajar, yaitu di akhirat. Tapi apapun di dunia ini kita kalah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Marilah kita memohon kepada Allah untuk diberi kemampuan untuk dapat membaca berbagai fenomena dan dapat menindaklanjuti dan dapat menyelesaikan problem-problem yang kita hadapi, sehingga kita akan menjadi orang yang berhasil baik di dunia maupun di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafihu majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Rabbana la tu'akhidna aw akhtana Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ala dzikrillahi akbar. Aqimis shalah.